Selamat siang. Kita bertemu kembali dalam seri renungan di saat ini berjudul Selamat Siang Tuhan. Di siang ini, sebelum kita membaca sabda kebenaran firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang ini Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman Allah. Kiranya Tuhan Engkau berkenan, Engkau membuka firman Allah ini untuk kami pahami dan mengerti. Kami tahu Tuhan, tujuan firman ini bagi hidup kami, supaya Tuhan kami dapat melakukan kehendak Allah. Karena itu Bapa, Engkau beri petunjuk, Engkau memberkati firman ini, supaya firman ini menjadi bagian dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita akan ambil dan kita akan baca pada siang ini dalam 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 13 yang berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan mereka masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Mari kita perhatikan beberapa kalimat atau kata-kata yang ada di dalam firman Tuhan ini. Walaupun terdiri hanya 3 ayat saja, tapi kita melihat bagaimana pada saat ini, sementara kita di rumah, kita berpikir bagaimana kita membina hubungan, bergaul karib dengan Tuhan. Kita diajarkan oleh firman bagaimana kita membangun dasar hidup kita, yaitu tubuh kita, gereja ini, di atas dasar, yaitu Yesus Kristus. Dan di mana setiap orang dari segi ekonomi, segi umur, status sosial, mungkin kita berbeda, tapi semua orang punya kesempatan dan punya hak untuk membangun dan meletakkan dasar ini sesuai dengan keyakinan iman kita. Tapi di sini dijelaskan bahwa orang membangun dipandang dari sudut ekonomi. Karena dikatakan entah orang membangun dari emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Kita lihat mulai dari emas, membangun rumah Allah dalam diri kita, membangun gereja kita, baik secara fisik maupun kita membangun iman percaya kita di dalam tubuh kita. Karena dikatakan di sini hari Tuhan akan menyatakannya, akan melihat buahnya, akan menyatakan hasilnya terhadap apa yang kita letakkan, apa yang kita tabur di dalam hidup kita terhadap gereja kita. Dan itu semua menurut firman Allah akan diuji oleh pekerjaan kita masing-masing. Sekalipun saudara-saudara sekarang kita berada di rumah, tetapi kita sedang diuji oleh Tuhan. Di masa kita tinggal di rumah virus corona ini, kita sementara diuji oleh Tuhan, dan ditekankan sini seperti diuji oleh api. Saudara-saudara, kata diuji ini kadangkala memberi suatu perkataan atau suatu bagian, karena kita berada di rumah, dan di rumah itu dimana banyak menjelaskan tentang hubungan rumah tangga kita. Situ ada orang tua, ada pembantu, dan sebagainya. Dan saudara-saudara, saya ingin memberi satu cerita kepada saudara-saudara, di mana ada seorang nyonya yang sangat kaya, juga seorang yang beriman. Suatu saat
nyonya ini bermimpi bahwa ia dibawa masuk ke dalam sorga. Ketika berjalan-jalan di sorga, matanya melihat sebuah bangunan yang indah sekali, dibuat dari emas. Kepada malaikat pengiring ia bertanya, bangunan yang indah ini disediakan untuk siapa? Maka jawab malaikat yang berada di sampingnya, inilah bangunan yang sedang disiapkan untuk pelayan nyonya. Kemudian nyonya ini yang kaya ini berpikir, kalau pelayannya seorang Kristen biasa saja yang sudah bekerja di rumahnya yang sekian lama itu disediakan saja sebuah bangunan yang begini indah, lebih-lebih lagi saya sebagai seorang nyonya sudah tentu akan disediakan tempat yang lebih baik dari tempat ini. Jadi ketika mereka berjalan lebih jauh, mata nyonya juga memandang sebuah bangunan yang dibuat dari kayu dan beratap jerami saja. Kemudian nyonya ini bertanya lagi kepada malaikat yang mengiringnya di sampingnya, bangunan yang dari beratap jerami itu disediakan untuk siapa ya? Kemudian malaikat bilang, inilah yang akan menjadi tempat kediaman nyonya sesudah nyonya nanti datang ke sorga, kata malaikat itu. Tetapi mendengar keterangan ini, nyonya kaya ini justru menjadi sangat gusar dan kecewa. Mengapakah untuk pelayan nyonya disediakan rumah yang indah dan untuk dirinya disediakan hanya gubuk ini? Tanya nyonya itu. Karena nyonya ini dengan ingin segera mendengar mengapa demikian. Lalu malaikat menerangkannya kepada nyonya yang kaya ini. Pelayan nyonya seorang budak di rumah nyonya dan dia seorang Kristen. Tiap hari ia bekerja dengan setia dan terlebih lagi tiap-tiap hari ia mendoakan orang lain. Antara lain untuk keluarga dan diri nyonya sendiri. Maka nyonya ini berkata, apakah saya kurang bekerja untuk gereja? Tanya nyonya ini dengan nada yang marah. Saya mengambil dalam kegiatan-kegiatan gereja saya setiap ada acara perayaan. Tiap-tiap bulan saya menyumbang uang yang cukup besar untuk gereja. Dan tiap tahun kalau gereja kita menjelang Natal, saya selalu mempersembahkan uang banyak untuk perayaan Natal dan untuk disumbangkan kepada orang-orang miskin. Apakah yang masih kurang dalam pelayanan saya ini? Lalu malaikat itu menjawab, Nyonya, memang Nyonya telah aktif dalam gereja Nyonya dan Nyonya telah mempersembahkan banyak uang, banyak pemberian untuk gereja. Tetapi yang diperhatikan dari sorga ini kepada Nyonya, di mana Nyonya ketika memberikan persembahan-persembahan itu dan aktif dalam kegiatan gereja, memiliki dasar dan motivasi yang sangat berbeda dengan pelayan Nyonya atau pembantu Nyonya. Dan itu semua sama dikerjakan oleh orang Kristen di dunia. Mungkin dasar atau motivasi kegiatan yang Nyonya serta pengorbanan yang Nyonya berikan itu adalah untuk mendapat pujian, supaya dihormati orang. Nyatanya di dalam setiap pemberian Nyonya selalu suka supaya digembar-gemborkan kepada jemaat dan diperhatikan. Dan selalu Nyonya minta supaya setiap ada di sidang jemaat, pemberian Nyonya supaya dibacakan kembali. Sedangkan pelayan Nyonya yang bekerjanya dengan setia di rumah Nyonya, karena ia seorang budak, tidak ada sesuatu yang diharapkan, tetapi motivasi dasar yang diletakkan di dalam hatinya, yaitu supaya Nyonya diselamatkan. Itulah yang sangat berbeda. Sekalipun dia tidak memberi sesuatu kepada Tuhan, tetapi setiap saat dia bekerja dengan keras dan setia, tapi dia juga berdoa untuk Tuhan. Dan ketika dia bekerja keras dan berdoa untuk Tuhan, tidak ada lain selain untuk menyelamatkan diri Nyonya dan keluarga. Itu yang sangat berbeda. Karena itu dalam firman saudara-saudara kita sama-sama sudah baca tadi, ketika kita meletakkan dasar yang sudah diletakkan kasih Kristus terhadap gereja, itulah yang paling utama. Kita jangan meletakkan dasar untuk mendapatkan kehormatan dan pujian,
Bahkan banyak orang membangun gereja meletakkan dasar, bukan lagi dengan emas, perak, batu permata, tetapi semua orang meletakkan dasar supaya mereka mendapat jabatan. Nah, itu yang sangat berbahaya. Dan semuanya itu akan diuji oleh Tuhan. Di masa sekarang ini, saudara-saudara, kita di rumah, Tuhan sementara menguji kita untuk meletakkan dasar gereja kita. Sekalipun kita di rumah, tapi kita harus beribadah kepada Allah. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu seperti hidup kita akan diuji di atas api. Dan semuanya itu untuk memberikan buah di hadapan Allah. Buah itu adalah buah yang berkenan kepada Allah. Untuk menghasilkan berkat bagi banyak orang atau tidak. Di seri Selamat Siang Tuhan ini, Tuhan akan memberkati kita. Dan kiranya firman yang kita baca ini memberi buah yang baik dalam hidup kita. Selamat siang. Shalom.